sebuah desa terpencil yang selalu diselimuti kabut tebal, di mana sebuah pusaka kuno tersembunyi dan dijaga oleh sosok gaib yang menakutkan. Ketika seorang arkeolog muda bernama Arya datang untuk mengungkap misterinya, ia tidak hanya menemukan rahasia gelap di balik legenda, tetapi juga harus menghadapi kekuatan jahat yang berusaha bangkit kembali. Apakah Arya mampu menghancurkan kutukan yang telah menyelimuti desa selama berabad-abad? Atau justru ia akan menjadi bagian dari legenda mengerikan itu? Di sebuah desa terpencil yang terletak di lembah pegunungan, tempat waktu seolah berhenti, sebuah legenda kuno menjadi nafas kehidupan warga setempat. Desa itu selalu diselimuti kabut tebal yang tak pernah menghilang, bahkan di bawah teriknya matahari siang. Dalam kabut itu, cerita tentang pusaka suci yang dijaga oleh sosok gaib telah berakar kuat di benak masyarakat. Konon, pusaka itu merupakan sebuah benda sakral peninggalan leluhur desa yang disimpan di dalam sebuah gua tersembunyi di tengah hutan belantara. Pusaka itu diyakini memiliki kekuatan luar biasa untuk melindungi desa dari bencana, tetapi juga membawa kutukan bagi siapa saja yang berani menyentuhnya tanpa restu para tetua. Para tetua desa sering memperingatkan generasi muda agar tidak mendekati gua tersebut. Mereka menceritakan kisah seorang pemburu bernama Raji yang mengabaikan peringatan itu. Raji, yang terkenal karena keberaniannya, memasuki gua untuk mencari pusaka. Namun, sejak hari itu, ia tidak pernah kembali. Warga yang mencoba mencarinya hanya menemukan jejak kakinya yang menghilang di tengah kabut. Sejak kejadian itu, cerita tentang hantu penjaga pusaka mulai menyebar. Sosok hantu digambarkan sebagai bayangan tinggi dengan mata merah yang bersinar di tengah kabut. Ia muncul saat seseorang mendekati gua tanpa izin. Tidak ada yang tahu apakah cerita ini benar, tetapi ketakutan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di desa itu. Legenda itu menjadi semacam pedoman hidup, pengingat bahwa ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar, sekaligus misteri yang membuat desa tersebut semakin terpencil dari dunia luar. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Raji dan seberapa benar kisah hantu itu masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab. Misteri kabut abadi. Kabut yang menyelimuti desa itu seperti tirai tak kasat mata yang memisahkan dunia mereka dari dunia luar. Setiap pagi, kabut turun seperti gelombang yang menelan jalanan, sawah, dan rumah-rumah. Bagi penduduk desa, kabut ini bukan hanya fenomena alam, tetapi simbol dari sesuatu yang lebih besar. Kabut ini adalah pelindung sekaligus pengingat, kata Pak Darman, tetua desa, yang sering menceritakan kisah-kisah lama kepada anak-anak. Menurutnya, kabut itu muncul sejak pusaka suci pertama kali disembunyikan di gua. Ia percaya bahwa kabut adalah wujud dari energi pusaka yang menjaga desa dari ancaman luar. Namun, tidak semua orang percaya pada kisah itu. Beberapa pemuda desa yang penasaran mencoba menjelajahi hutan di luar batas desa. Mereka ingin membuktikan apakah kabut itu benar-benar berbahaya. Namun, setiap kali mereka melangkah terlalu jauh, mereka merasa seperti tersesat. Kabut tebal membuat arah sulit dikenali dan suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan yang berusaha memanggil mereka kembali. Salah satu kisah paling terkenal adalah tentang seorang gadis bernama Lela. Ia adalah anak seorang petani yang mencoba mencari kambingnya yang hilang di tengah malam. Saat kabut semakin pekat, Lela mengaku melihat sosok bayangan besar yang memandangnya dari kejauhan. Matanya merah seperti bara api, dan suara berat terdengar memerintahkan agar ia kembali ke rumah. Lela berhasil pulang, tetapi ia tidak pernah lagi berbicara tentang apa yang dilihatnya di malam itu. Sejak kejadian itu, ia menjadi pendiam.
dan sebagian orang percaya bahwa ia membawa bagian dari dunia lain bersamanya. Kabut itu, dengan segala misterinya, tetap menjadi teka-teki yang melindungi sekaligus menakutkan bagi warga desa. Penjaga pusaka yang tak terlihat. Di balik kabut yang pekat dan misteri yang menyelubungi gua, cerita tentang penjaga pusaka terus hidup. Penjaga itu tidak pernah terlihat dengan jelas, hanya terdengar dari bisikan para tetua desa yang mengisahkan keberadaannya. Dikatakan bahwa ia adalah makhluk gaib yang diutus oleh para leluhur untuk melindungi pusaka suci dari tangan-tangan yang tidak berhak. Penjaga pusaka tidak berwujud seperti manusia. Ia lebih menyerupai bayangan yang dapat menyatu dengan kabut. Sosoknya hanya muncul pada saat-saat tertentu, terutama ketika seseorang mendekati pusaka tanpa restu. Sebagian besar warga yang mengaku pernah melihatnya menggambarkan sosok ini sebagai bayangan yang melayang dengan mata merah menyala seperti bara api. Namun, tidak semua yang mendekati pusaka akan dihantui. Ada cerita tentang seorang pemuda desa bernama Wira yang suatu malam bermimpi bertemu dengan penjaga itu. Dalam mimpi tersebut, Wira melihat sosok bayangan besar berbicara kepadanya dengan suara lembut namun menggetarkan hati. Penjaga itu memberi peringatan agar ia menjaga jarak dari gua, namun juga mengucapkan kalimat yang tak dimengerti. Hanya yang bersih hatinya yang boleh mendekat. Cerita Wira menyebar di desa, menimbulkan perdebatan di antara warga. Apakah mimpi itu sekadar permainan pikiran, ataukah pesan dari penjaga yang sebenarnya? Satu hal yang pasti, legenda ini semakin memperkuat keyakinan bahwa pusaka tersebut tidak hanya dilindungi oleh kabut, tetapi oleh kekuatan yang tidak kasat mata. Semua cerita ini menciptakan aura sakral yang menyelimuti gua dan pusaka suci. Penduduk desa percaya bahwa pusaka itu bukan hanya simbol, tetapi juga warisan yang terikat dengan kehidupan mereka. Siapapun yang melanggarnya akan menghadapi murka penjaga yang tak terlihat. Pendatang asing. Suatu hari, kedamaian desa yang sunyi terganggu oleh kedatangan seorang pendatang asing. Arya, seorang arkeolog muda dengan mata tajam dan sikap penuh semangat, datang dengan niat meneliti legenda pusaka suci. Ia membawa peralatan modern dan peta kuno yang didapatkannya dari penelitian bertahun-tahun. Bagi Arya, legenda desa ini bukan sekadar cerita, melainkan petunjuk penting tentang sejarah peradaban kuno. Namun, kedatangannya tidak disambut dengan hangat. Warga desa yang sudah terbiasa dengan keterasingan memandang Arya dengan penuh curiga. Pak Darman, tetua desa, bahkan memperingatkan Arya untuk tidak mengganggu keseimbangan yang sudah dijaga selama berabad-abad. Legenda ini bukan sesuatu yang bisa kau jadikan bahan penelitian, katanya dengan nada tegas. Ini adalah warisan leluhur kami. Arya tidak menyerah. Ia mencoba menjalin hubungan dengan beberapa pemuda desa untuk mendapatkan informasi. Salah satunya adalah Dipa, seorang pemuda pemberani yang diam-diam juga penasaran dengan legenda tersebut. Meski awalnya ragu, Dipa akhirnya setuju membantu Arya dengan syarat ia tidak melanggar batas yang telah ditentukan oleh tetua desa. Saat malam tiba, Arya duduk di beranda rumah warga yang ia tempati sementara. Ia memandangi kabut yang bergerak seperti makhluk hidup, menyembunyikan rahasia yang ingin ia ungkap. Mungkin ada sesuatu yang benar-benar luar biasa di sini, pikirnya. Namun, ia tidak menyadari bahwa langkahnya telah menarik perhatian. Bukan hanya warga desa, tetapi juga sesuatu yang lain, sesuatu yang mengawasi dari balik kabut. Perlahan, Arya mulai merasakan bahwa desa ini lebih dari sekadar tempat penelitian. Ada energi tak terlihat yang menyelimuti tempat ini, dan ia mulai bertanya-tanya apakah ia benar-benar siap untuk menghadapi apa yang ada di balik legenda itu.
Peringatan Kepala Desa. Pagi itu, Arya dipanggil oleh Kepala Desa, Pak Rahman, untuk sebuah pertemuan di balai desa. Warga yang mendengar kabar ini berkerumun di sekitar balai. Wajah mereka menunjukkan kekhawatiran. Pak Rahman, pria tua dengan sorot mata tajam yang penuh kewibawaan, menatap Arya dengan tegas begitu ia tiba. "Anak muda," kata Pak Rahman sambil menyalakan pipa tembakau. "Aku tahu kau datang ke sini untuk meneliti, tetapi desa ini bukan tempat biasa. Ada aturan yang harus kau hormati. Jangan mendekati gua di tengah hutan itu, dan jangan coba-coba mencari pusaka suci." Arya mengangguk sopan, tetapi di dalam hatinya, rasa ingin tahunya semakin memuncak. Ia bertanya dengan hati-hati, "Pak, apakah benar ada penjaga gaib di sana? Dan jika iya, mengapa pusaka itu disembunyikan? Bukankah sejarah perlu dipelajari agar bisa dipahami?" Pak Rahman menghela napas berat. Pusaka itu bukan sekadar benda biasa. Ia membawa kutukan bagi mereka yang tidak berhak. Kami tidak ingin kau menjadi korban berikutnya seperti Raji dan yang lainnya. Jangan biarkan rasa ingin tahumu membawa bencana. Percakapan itu selesai, tetapi pesan Pak Rahman terus terngiang di kepala Arya. Di satu sisi, ia merasa dihormati sebagai seorang peneliti, tetapi di sisi lain, ia merasa tertantang oleh larangan itu. Malam harinya, Arya membuka kembali peta kuno yang ia bawa, mencoba mencocokkannya dengan deskripsi gua yang ia dengar dari Dipa. Rasa ingin tahunya mulai mengalahkan rasa takutnya. Di luar, kabut malam turun dengan pekat. Seolah-olah desa itu sendiri sedang berusaha menyembunyikan rahasia yang tak ingin diungkap. Arya memutuskan bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Ia harus mengetahui apa yang sebenarnya disembunyikan oleh legenda itu, walaupun itu berarti melanggar peringatan kepala desa. Malam pertama yang mencekam. Malam pertama Arya di desa terasa begitu sunyi, tetapi ia tidak merasa nyaman. Kabut yang merayap di luar jendela memberikan perasaan seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Setelah lelah membaca catatan dan peta, Arya memutuskan untuk tidur. Namun malam itu menjadi pengalaman yang tidak akan ia lupakan. Dalam tidurnya, Arya bermimpi dirinya berjalan sendirian di tengah hutan yang diselimuti kabut tebal. Ia mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan yang berasal dari segala arah. "Kembalilah, jangan teruskan." Bisikan itu berkata, lembut tetapi mengerikan. Namun, rasa penasaran Arya dalam mimpi itu lebih besar daripada ketakutannya. Ia terus melangkah, hingga akhirnya ia sampai di depan gua yang digambarkan oleh penduduk desa. Di depan gua itu, sosok bayangan besar muncul perlahan dari kabut. Bayangan itu tidak memiliki wujud jelas, tetapi dua mata merahnya menyala terang di tengah kegelapan. Ia tidak bergerak, tetapi suaranya bergema di seluruh hutan. "Jangan sentuh apa yang bukan milikmu, atau engkau akan membangkitkan kutukan yang lebih besar dari yang kau bayangkan." Arya terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Jantungnya berdegup kencang dan ia butuh beberapa saat untuk menyadari bahwa ia kembali berada di kamarnya di rumah penduduk desa. Namun, mimpi itu terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Di luar, kabut tampak semakin pekat dan ia mendengar suara samar seperti langkah kaki dari kejauhan. Arya mencoba menenangkan dirinya, tetapi ia sadar bahwa mimpi itu mungkin lebih dari sekadar bunga tidur. Ia merasa ada pesan tersembunyi di balik mimpi itu, sebuah peringatan yang seharusnya membuatnya takut. Namun, rasa ingin tahunya justru semakin kuat. Pusaka itu dan penjagaannya kini seperti memanggil namanya. Penemuan pusaka.
Arya menghabiskan hari-harinya menjelajahi hutan dengan bantuan peta kuno dan sedikit informasi yang ia peroleh dari Dipa. Setiap langkah di tengah hutan lebat dipenuhi rintangan. Dari akar-akar pohon yang mencengkeram tanah hingga kabut tebal yang membatasi penglihatannya. Namun, tekadnya tetap teguh. Ia merasa semakin dekat dengan kebenaran yang tersembunyi di balik legenda. Pada suatu sore, setelah berjam-jam berjalan, Arya menemukan tanda yang sesuai dengan peta kunonya. Sebuah batu besar yang retak di tengahnya, dikelilingi oleh tanaman merambat. Di belakang batu itu, ia melihat sebuah celah yang cukup besar untuk dimasuki. Itu adalah pintu masuk ke gua yang selama ini diceritakan oleh penduduk desa. Dengan hati-hati, Arya masuk ke dalam gua. Di dalamnya, suasana terasa begitu sunyi dan dingin. Dinding-dinding gua dipenuhi ukiran kuno yang menggambarkan sosok bayangan besar dengan mata menyala. Di tengah gua, ia menemukan sebuah altar batu yang dihiasi ukiran rumit, dan di atasnya terletak pusaka suci itu. Sebuah batu kristal besar yang memancarkan cahaya lembut, seolah memiliki kehidupan sendiri. Tanpa berpikir panjang, Arya mendekati pusaka itu. Tangan gemetar, ia menyentuh permukaan kristal yang terasa hangat dan berdenyut seperti jantung. Namun, begitu ia menyentuhnya, gua itu bergetar hebat. Udara di sekitar Arya menjadi berat, dan kabut hitam mulai merayap dari sudut-sudut gua. Suara gemuruh terdengar, diikuti oleh bisikan-bisikan menyeramkan. Tiba-tiba, bayangan besar muncul dari dalam kabut hitam itu. Dua mata merah menyala terang dan suara berat menggema di seluruh gua. Kau telah melanggar batas. Kini kau harus menanggung akibatnya. Arya terpaku di tempat, tidak mampu bergerak. Hantu penjaga menampakkan diri. Arya tertegun di hadapan sosok raksasa yang muncul dari kegelapan. Bayangan itu semakin nyata. Dengan tubuh yang tampak seperti kabut yang terus bergerak dan mata merah yang memancarkan ancaman. Arya merasakan udara di sekitarnya semakin dingin, membuat napasnya menjadi berat. Hantu penjaga itu berbicara dengan suara yang menggema. Kau telah menyentuh pusaka yang bukan milikmu. Tinggalkan desa ini, atau kutukan akan membawamu ke kehancuran. Sosok itu bergerak mendekat. Setiap langkahnya membuat gua bergetar, seperti akan runtuh. Arya berusaha mengumpulkan keberanian. Aku tidak datang untuk mencuri atau merusak apapun, katanya dengan suara gemetar. Aku hanya ingin memahami sejarah dan kebenaran tentang pusaka ini. Apa yang sebenarnya kalian lindungi? Hantu itu terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan jawaban Arya. Pusaka ini adalah kunci keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Jika kau menyalahgunakannya, kau akan membuka pintu bagi kekuatan yang tidak bisa kau kendalikan, jawabnya. Namun, Arya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar perlindungan pusaka. Ia melihat ukiran di dinding gua yang tampaknya menggambarkan konflik besar antara dua dunia. Ada sesuatu yang kalian sembunyikan, desaknya. Apakah kutukan ini benar-benar untuk melindungi desa, atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang kau jaga? Hantu itu tampak marah. Kabut di sekitarnya semakin pekat, dan angin dingin mulai berhembus kencang di dalam gua. Jangan bertanya lebih jauh, manusia. Ini adalah peringatan terakhirku. Pergilah, atau kau akan terjebak di dunia ini selamanya. Namun Arya tidak gentar. Ia merasa bahwa ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Rahasia di balik pusaka ini harus diungkap, tidak peduli risikonya. Jejak masa lalu. Setelah kembali dari gua dengan perasaan kacau, Arya memutuskan bahwa ia memerlukan lebih banyak petunjuk untuk memahami rahasia di balik pusaka dan penjaganya. Ia berbicara dengan Dipa, yang mulai merasa simpati terhadap Arya meskipun awalnya ragu.
Dipa mengingatkan Arya tentang seorang warga desa tua bernama Nyi Surti yang dikenal sebagai penjaga catatan leluhur. Malam itu, mereka mendatangi rumah Nyi Surti yang dipenuhi aroma dupa dan buku-buku tua. Nyi Surti awalnya menolak berbicara, tetapi setelah Arya menjelaskan niatnya dengan tulus, wanita tua itu akhirnya membawa mereka ke sebuah ruangan kecil. Di sana terdapat sebuah peti kayu berukir yang menyimpan gulungan kertas kuno. "Ini adalah catatan leluhur kami," kata Nyi Surti. "Tapi ingat, membaca ini berarti kau menerima beban untuk menjaga rahasia ini." Arya mengangguk penuh keyakinan. Ketika membuka gulungan itu, Arya menemukan tulisan tangan yang menceritakan kisah kelam. Dahulu desa ini diserang oleh kekuatan gaib jahat yang hampir menghancurkan segalanya. Seorang penjaga suci bernama Sura yang dikenal sebagai pemimpin spiritual desa menawarkan dirinya untuk menjadi segel hidup. Dengan ritual yang melibatkan pusaka suci, Sura mengunci kekuatan jahat itu di dalam dimensi lain. Namun, pengorbanan Sura tidak hanya mengurung kekuatan jahat, tetapi juga mengikat jiwanya untuk selamanya sebagai penjaga pusaka. Siapapun yang mencoba mengganggu keseimbangan ini, tanpa hak akan membangkitkan kekuatan yang tersegel dan membahayakan dunia. Arya membaca dengan napas tertahan, menyadari bahwa pusaka itu lebih dari sekadar peninggalan sejarah. Ia adalah pusat dari perjanjian kuno yang menjaga keharmonisan antara dunia manusia dan dunia roh. Dengan informasi baru ini, Arya tahu ia harus mengambil langkah berikutnya dengan sangat hati-hati. Pengorbanan yang terlupakan. Setelah membaca catatan leluhur, Arya tidak bisa berhenti memikirkan sosok Sura. Seorang pemimpin yang dihormati, ia mengorbankan segalanya demi melindungi desanya. Namun, apa yang membuat Arya tergerak adalah kenyataan bahwa pengorbanan ini perlahan dilupakan oleh warga desa sendiri. Sebagian besar hanya mengenang Sura sebagai penjaga pusaka. Tanpa memahami sepenuhnya apa yang telah ia lakukan, Dipa, yang juga membaca catatan itu bersama Arya, tampak murung. "Kami diajarkan untuk takut pada hantu penjaga, tapi tidak pernah diajarkan untuk menghormati pengorbanannya. Ini tidak adil," katanya pelan. Mereka berdua memutuskan untuk kembali ke gua. Kali ini bukan untuk mencari pusaka, tetapi untuk mencoba berbicara dengan Sura. Arya percaya bahwa hantu itu mungkin masih menyimpan dendam karena pengorbanannya tidak diakui, dan itulah sebabnya ia menjadi penjaga yang penuh amarah. Saat mereka tiba di gua, kabut terasa lebih tebal dari sebelumnya. Arya berdiri di depan altar, mencoba berbicara langsung kepada Sura. "Aku tahu siapa kau sebenarnya. Aku tahu pengorbananmu. Kau tidak hanya melindungi desa ini, tetapi seluruh dunia dari kehancuran. Aku ingin membantu menjaga apa yang kau lindungi." Tidak ada respon selama beberapa saat, hingga tiba-tiba bayangan besar muncul lagi. Kali ini, mata merahnya tidak seintimidasi sebelumnya. Suaranya terdengar lebih lembut, meski tetap menggema. "Kebenaran itu telah lama terlupakan. Kau telah mengingatkanku akan misiku, tetapi pengorbanan belum berakhir. Keseimbangan ini rapuh, dan dunia ini masih dalam bahaya." Arya menatap bayangan itu dengan penuh tekad. Ia sadar bahwa apapun yang akan terjadi selanjutnya, ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Kekuatan pusaka. Arya memutuskan untuk kembali ke gua sekali lagi. Kali ini dengan tujuan memahami lebih jauh tentang pusaka suci yang menjadi pusat legenda. Dengan hati-hati, ia mendekati altar. Tempat kristal besar itu masih bersinar lembut. Saat ia menatap pusaka itu, ia merasa ada energi yang mengalir, seperti denyut nadi yang hidup. Tiba-tiba, suara Sura bergema di gua. Pusaka ini bukan hanya kunci untuk menutup dimensi lain. Ia juga sumber energi besar yang bisa dimanfaatkan siapapun yang tahu cara mengendalikannya.
Arya menatap pusaka itu dengan perasaan campur aduk. Ia teringat pada ukiran di dinding gua yang menggambarkan konflik besar di masa lalu. Jadi, ini adalah kekuatan yang kau gunakan untuk menyegel kekuatan jahat itu? Tanyanya. Ya, jawab Sura. Namun, kekuatan itu juga memiliki risiko besar. Jika digunakan oleh hati yang gelap, ia dapat menghancurkan dunia manusia dan membuka jalan bagi kegelapan untuk bangkit kembali. Arya mulai memahami mengapa pusaka ini begitu dijaga ketat. Ia adalah alat yang dapat menjadi penyelamat atau penghancur, tergantung pada niat orang yang menggunakannya. Namun, pikiran itu juga membebani Arya. Jika pusaka ini jatuh ke tangan yang salah, dunia bisa menghadapi kehancuran yang tidak terbayangkan. Sura menambahkan, hanya mereka yang memiliki hati murni dan tujuan tulus yang bisa menggunakan pusaka ini tanpa membangkitkan kutukan. Apakah kau siap menghadapi tanggung jawab itu? Arya terdiam. Dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Pusaka itu bukan hanya sebuah penemuan arkeologis. Ia adalah beban dan tanggung jawab yang besar. Dan Arya kini berada di tengah-tengah takdir yang tak pernah ia bayangkan. Pengkhianatan dari dalam. Sementara Arya berusaha memahami pusaka, kabar tentang kedatangannya dan penemuan pusaka itu telah menyebar ke luar desa. Tanpa diketahui Arya, ada kelompok dari luar desa yang telah lama mengincar pusaka suci untuk tujuan mereka sendiri. Mereka percaya bahwa dengan menguasai pusaka, mereka bisa memanfaatkan kekuatannya untuk mendominasi dunia. Kelompok itu dipimpin oleh seorang pria licik bernama Rama yang berpura-pura menjadi sejarawan seperti Arya. Dengan menyamar sebagai teman yang ingin membantu penelitian Arya, Rama berhasil menyusup ke desa. Ia mendekati Arya dengan penuh senyuman dan pujian, menyatakan minat besar pada legenda pusaka dan ingin bekerja sama. Namun, naluri Arya membuatnya merasa ada sesuatu yang salah. Pada malam hari, ia mendengar percakapan rahasia antara Rama dan anak buahnya di dekat tepi hutan. Mereka berbicara tentang rencana mencuri pusaka dan menggunakan kekuatannya untuk keuntungan pribadi. Arya akhirnya menyadari bahwa Rama bukan sekadar sekutu, tetapi ancaman besar. Ia kembali ke gua untuk memperingatkan Sura. Mereka akan datang untuk mengambil pusaka ini. Kita harus melindunginya, kata Arya. Sura, yang awalnya hanya menganggap Arya sebagai manusia yang tidak tahu apa-apa, mulai mempercayainya. Jika mereka berhasil, kehancuran akan datang lebih cepat daripada yang kita bayangkan, jawabnya dengan nada serius. Malam itu, Arya dan Sura mulai merencanakan langkah mereka. Untuk pertama kalinya, manusia dan penjaga gaib bekerja sama. Arya tahu bahwa ia tidak bisa melawan Rama dan kelompoknya sendirian. Dengan bantuan Sura, ia harus melindungi pusaka dan memastikan bahwa kekuatannya tidak jatuh ke tangan yang salah. Pertempuran di dunia gaib. Malam itu, kabut yang menyelimuti desa semakin pekat. Udara terasa berat dan suasana menjadi mencekam. Sura muncul di hadapan Arya dengan ekspresi serius. Waktunya telah tiba. Untuk melindungi pusaka ini, kau harus memasuki dunia lain, tempat kekuatan gelap, yang tersegel berusaha bangkit kembali, katanya tegas. Sebelum Arya sempat bertanya lebih jauh, ia merasakan tubuhnya ditarik oleh angin yang kuat. Dalam sekejap, ia berada di tempat yang berbeda. Dunia yang dipenuhi kabut hitam dan langit merah pekat. Suasana itu terasa tidak nyata, seperti berada dalam mimpi buruk. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan bergerak dengan cepat, mengeluarkan suara tawa menyeramkan. Kau di sini untuk membuktikan keberanian dan ketulusan hatimu, kata Sura, yang kini tampak lebih besar dan bercahaya. Hanya dengan itu,
kau bisa melawan kekuatan yang berusaha keluar. Dari kejauhan, Arya melihat sosok besar dengan mata berkilauan. Itu adalah inti dari kekuatan gelap yang disegel Sura berabad-abad lalu. Sosok itu mulai bergerak mendekat, mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang tanah di bawah Arya. Arya merasa takut, tetapi ia teringat akan pengorbanan Sura dan janji yang ia buat untuk melindungi pusaka. Dengan berani, ia melangkah maju. Ia mengingat kata-kata di catatan kuno tentang bagaimana hanya hati yang murni yang bisa mengendalikan pusaka. Arya menutup matanya, fokus, dan membayangkan cahaya dari pusaka yang ia sentuh sebelumnya. Tiba-tiba, cahaya terang muncul di tangannya, membentuk perisai yang memancarkan energi hangat. "Aku tidak akan membiarkanmu keluar dari sini," teriak Arya sambil menyerang sosok gelap itu. Dengan bantuan Sura, Arya melawan kekuatan tersebut, menangkis serangan demi serangan. Pertempuran itu menguras tenaga, tetapi keberanian Arya membuatnya terus bertahan. Akhirnya, dengan cahaya dari pusaka, Arya berhasil menghancurkan sosok itu, mengembalikannya ke dalam segel abadi. Dunia gaib mulai berubah, kabut hitam memudar, dan suasana menjadi tenang kembali. Penghancuran kutukan. Setelah pertempuran di dunia gaib selesai, Arya kembali ke desa. Namun, ia tidak lagi sama. Pengalaman di dunia lain memberinya pemahaman baru tentang tanggung jawab dan pengorbanan. Sura, yang masih mendampingi Arya dalam wujud bayangan, tampak lebih tenang. "Kau telah membuktikan dirimu. Kini waktunya untuk mengakhiri kutukan ini selamanya," katanya. Arya menuju gua tempat pusaka disimpan. Ia menyadari bahwa kabut yang selama ini menyelimuti desa bukan hanya pelindung, tetapi juga sisa dari kekuatan gelap yang memengaruhi kehidupan warga. Dengan hati-hati, Arya menyentuh pusaka sekali lagi. Namun kali ini, ia tidak merasakan ketakutan. Sebaliknya, ia merasakan kekuatan yang damai dan menenangkan. Sura memberi arahan kepada Arya, "Gunakan niat tulusmu untuk mengembalikan keseimbangan. Hancurkan kutukan ini, agar desa dan aku bisa menemukan kedamaian." Dengan penuh keyakinan, Arya menyalurkan energinya ke dalam pusaka. Kristal itu bersinar terang, cahayanya menyebar ke seluruh gua, lalu keluar ke desa. Kabut yang selama ini menutupi desa perlahan memudar, memperlihatkan langit biru yang belum pernah terlihat selama berabad-abad. Warga desa keluar dari rumah mereka, terkejut dan kagum dengan perubahan ini. Mereka mulai memahami bahwa kutukan yang selama ini mereka takuti telah berakhir. Sura yang berdiri di sisi Arya mulai memudar. Ia tersenyum untuk pertama kalinya. "Terima kasih Arya, kau telah menyelesaikan tugas yang tidak bisa aku selesaikan sendiri. Kini aku bisa beristirahat dengan tenang." Dengan kata-kata terakhir itu, Sura menghilang, meninggalkan pusaka yang kini menjadi artefak biasa. Arya merasa lega meski sedikit kehilangan. Ia tahu bahwa tugasnya telah selesai dan desa ini akhirnya bebas dari belenggu kutukan. Dengan hati yang damai, Arya meninggalkan desa, membawa cerita tentang pengorbanan, keberanian, dan pusaka suci yang kini hanya menjadi legenda. Legenda baru dimulai. Hari itu, desa kecil yang selama ini diselimuti kabut akhirnya melihat cahaya matahari. Udara segar mengalir, menggantikan suasana mencekam yang bertahan selama berabad-abad. Warga desa yang semula hidup dalam ketakutan dan mitos, kini mulai merasakan kebebasan baru. Arya berdiri di tepi desa, menatap perbukitan yang kini terlihat jelas tanpa kabut. Di dalam tasnya, ia membawa catatan-catatan dan gambar yang ia kumpulkan selama di desa. Bukan hanya bukti sejarah, tetapi kisah tentang pengorbanan dan keberanian yang menginspirasi. Meski puas telah menyelesaikan misinya,
Perasaan haru menyelimuti hatinya saat ia berpamitan. Kepala desa, Dipa, dan beberapa warga lainnya datang untuk melepas kepergian Arya. "Kami berutang banyak kepadamu," kata kepala desa sambil menjabat tangannya. "Legenda kami telah berubah. Bukan lagi tentang rasa takut, tetapi tentang rasa hormat kepada yang telah melindungi kami." Arya tersenyum. "Legenda ini bukan milikku. Ini adalah milik kalian. Jagalah kisah ini, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa keberanian dan pengorbanan bisa mengalahkan kegelapan." Di jalan setapak menuju perbukitan, Arya merasa seperti diawasi. Ia menoleh, berharap melihat Sura untuk terakhir kali. Namun, yang terlihat hanya angin yang menggoyangkan dedaunan. Meski begitu, ia tahu bahwa roh Sura tidak benar-benar pergi. Sebagai penjaga, Sura akan tetap hidup dalam hati warga desa, menginspirasi mereka untuk menjaga pusaka yang kini menjadi bagian dari sejarah mereka. Saat Arya melangkah lebih jauh, ia merasa bahwa tugasnya belum selesai sepenuhnya. Cerita dari desa ini harus dibagikan ke dunia luar, bukan hanya sebagai legenda, tetapi sebagai pelajaran tentang tanggung jawab dan kekuatan hati manusia. Dengan langkah mantap, Arya memulai perjalanannya, membawa kisah itu ke dunia. Dan demikianlah, legenda lama berakhir, memberi ruang bagi legenda baru yang siap menginspirasi generasi mendatang.